Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Neni Alia Fazira dengan NIM 2403010100. Kelas Q1. Saya sedang berkuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah linguistik umum. Di sini saya mengambil materi tentang psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Legi Elfitra, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikolinguistik dengan 3 aspek. Yang pertama ada apa itu psikolinguistik, yang kedua ada bagaimana manusia memahami bahasa psikolinguistik, yang ketiga ada tujuan dan ruang lingkup belajar psikolinguistik. Kita masuk saja kepada bagian apa itu psikolinguistik. Kalian pada tahu nggak apa itu psikolinguistik? Kita berangkat dari kamus terlebih dahulu. Psikolinguistik adalah bagian linguistik interdisipliner yang melihat bagaimana suatu bahasa diperoleh, bahasa diproduksi, dan bahasa dipahami oleh penuturnya. Ada 3 hal penting dalam kajian psikolinguistik ini. Yang pertama, bagaimana manusia memperoleh bahasa. Nah, saat ini kita mengambil dari trik konsepnya Chomsky. Ya, trik ini adalah setiap manusia itu diberkahi dengan LED linguistik acquisition on the fish untuk memperoleh bahasa. Dengan caranya, dalam arti setiap anak yang baru lahir itu pasti punya edistic acquisition, dan AD itu adalah DND bawaan dari Allah, anugerah kepada setiap manusia supaya manusia itu punya kemampuan untuk memperoleh atau memahami bahasa. Ada 3 yang dilakukan manusia dalam proses pemerolehan bahasa. Yang pertama adalah imitasi. Hal ini biasanya istilahnya cara pertama bayi kali menangis. Bahasa bayi yang pertama itu menangis. Nah, selanjutnya setelah menangis, bayi itu meniru orang tuanya, meniru orang-orang di sekitarnya. Itu adalah cara pertama yang dilakukan oleh manusia mendapatkan bahasa. Kita lihat dari bayi. Lalu yang kedua ada pengkondisian atau membiasakan terhadap ucapan yang didengar lalu diasosiasikan dengan objek atau peristiwa. Kalau kalian mengajak bicara bayi atau bayi itu berbicara ketika orang lain atau orang dewasa mengulang kata-kata itu, biasanya bayi kemudian akan mengikuti, misalnya bayi ditanya permen atau gula. Nah, nanti kosakata yang terakhir diikuti bayi itu akan dipilih dia, misalnya dia pilih gula, terus dia bilang gula gitu kan. Terus ada kembali kata yang diucapkan kembali. Oleh sebab itu ya, terus bagi yang mempelajari bahasa asing untuk memperoleh bahasa, mengondisikan ini juga dengan cara mengondisikan lingkungan sekitar supaya lebih kondusif untuk belajar bahasa asing. Misalkan kita harus mengondisikan suasana sekitar kalian dulu, itu harus berbahasa Inggris. Lalu yang ketiga itu adalah kondisi sosial, yaitu memberikan pemahaman tentang kata yang memiliki makna atau tujuan dari suatu ujaran. Bagaimana manusia memproduksi bahasa? Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari bayi saja ya. Yang pertama itu ada bayi itu kan pertama kali dia itu ada kan menangis ya, karena bayi itu menguasai tangisan. Yang kedua itu ada vokal usia 6 minggu bayi sudah mulai bunyi-bunyi vokal jika sila bayi itu suku kata. Usia 6 bulan bayi mulai membentuk satu suku kata, misalnya mapa ya. Keempat, kata usia berkisaran 1 tahun bayi mulai bisa membantu satu kata dalam berkomunikasi. Yang kedua, bagaimana manusia memahami psikolinguistik. Psikolinguistik tidak hanya mengkaji pemahaman bahasa untuk bayi, tetapi manusia dewasa. Oleh karena itu, kajian neurologi, biologi, ilmu kognitif, dan teori informasi digunakan untuk mendukung kajian psikolinguistik. Yang ketiga, tujuan dan ruang lingkup belajar psikolinguistik. Apa ya sebenarnya terjadi dalam pikiran ketika kita berbicara? Nah, ketika kita berbicara, otak kita memproses apa yang akan kita bisa lakukan, apa yang akan kita rasakan, apa yang kita bicarakan. Pasti kita masih bertanya-tanya kan, apa
apa sih tujuan kita belajar psikolinguistik? Jadi ada tujuan belajar yang namanya itu psikolinguistik. Ya, pertama kita akan mengetahui bagaimana bahasa itu diproduksi, dikeluarkan, dipahami, dan juga diingat. Kemudian bagaimana bahasa ini digunakan dalam konteks atau situasi yang berbeda. Jadi ketika kita berbicara dengan misalnya sama orang tua, bahasa yang kita gunakan tidak mungkin sama, karena dengan bahasa yang kita gunakan ketika kita berbicara dengan seusia sebaya kita akan berbeda tuh. Terus tuh bagaimana bahasa itu diperoleh, bagaimana kalau terjadi kesalahan berbahasa, misalnya kita salah mengucapkan bahasa terus tuh kita mengetahui tujuan belajar psikolinguistik. Maka sekarang kita melihat tentang SCOPE atau limitation atau batasan Rollnick. Tentang cycle-nya ada 4 poin. Yang pertama ada asosiasi, yang kedua comprehension, terus production, dan loss. Ini adalah tempat yang akan menjadi ranah atau pembahasan psikolinguistik. Dengan kata lain, kompetensi itu secara implisit atau maupun eksplisit atau baik secara tersirat maupun tersurat. Maksudnya tersirat ilmu terbalik bahasa itu sendiri, sementara eksplisit adalah bentuk atau teknik dalam bentuk misalnya grammarnya, sementara performance adalah apa atau bahasa yang bahasa kita keluarkan. Berdasarkan pengetahuan kita, kompetensi itu atau implisit dan eksplisit. Jadi ketika kita berbicara psikolinguistik, sebenarnya kita dibahasakan apapun yang kita pikirkan itu merupakan proses komunikasi. Nah, proses inilah yang kita pelajari psikolinguistik. Baik, terima kasih. Di sini saja penjelasan saya. Sampai berjumpa.